Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Tama salli fa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tunayina sayyidina wa maulana subhati waliullah wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin keluarga besar RN dan para pendengar sekaligus para hadirin wal hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberi kenikmatan Allah berupa sehat walafiat dan diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang muttaqin. Salat dan salam kita sampaikan kepada para nabi, para wali, para syuhada, sholihin, ulama, amilin, dan seluruh kehidupan di alam ini. Kami keluarga besar RN Radio Nusantara akan membahas tentang potensi manusia. Mengawali pembahasan ini, kita mengutip dari surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum misluhum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Dari ayat ini kita melihat potensi manusia. Yang pertama itu adalah basar. Basar itu biologi, atau basar itu berupa jasad. Jadi kita ini potensi manusia itu punya 5. Yang pertama jasad atau biologi, 2 rasa atau psikologi, yang ketiga nafsu atau emosional, keempat akal atau intelijensi atau intelektual, yang kelima roh atau spiritual. Potensi-potensi yang ada dalam manusia ini sebenarnya saling berkaitan dan kita saling mensupport dan punya makam atau punya tempat berkreasi yang berbeda-beda, namun dalam satu komando dan sekaligus dalam satu pertanggungjawaban yang sama. Dari yang pertama, kita punya jasad atau biologi. Ya, jasad ini makanannya adalah makanan, minuman, kemudian hal-hal lain yang menjadi asupan jasad kita. Maka standar makan itu adalah ada 3. Yang pertama halal, yaitu yang kedua thayyib, yang ketiga la israf, nggak boleh berlebihan. Halal, thayyib, dan la israf atau tidak boleh berlebihan. Halal itu mempengaruhi psikis. Nah, jadi kalau halal itu mempengaruhi psikis, jiwa. Thayyib itu mempengaruhi fisik,
atau biologi. Nah, la israf itu mempengaruhi keduanya. Nah, jadi contoh barang yang halal namun tidak thayyib, ada barang thayyib namun nggak halal. Kalau barang thayyib namun tidak halal, itu ayam tetangga yang dipotong. Itu secara makanannya thayyib, namun secara perolehannya tidak halal, maka itu akan menjadi mengguncangkan psikis jiwa. Yang kedua, halal namun nggak thayyib. Nah, itu contohnya duren halal tapi tidak thayyib, nggak baik kalau yang makan itu orang yang punya potensi darah tinggi atau hipertensi. Nah, ketika dia makan duren, potensi darah tingginya naik, itu menyebabkan jadi tidak thayyib. Kemudian yang ketiga, halal thayyib namun berlebihan, itu seperti orang minum kopi namun seember, minum susu seember. Nah, ketika habis minum, dia akan kebanyakan dan itu menjadi tidak boleh, merusak fisik dan psikisnya. Jadi mabuk kopi, mabuk susu dan semuanya. Ini makanan-makanan biologi. Kemudian ilmunya, ilmu biologi itu medis. Jadi kalau kita punya penyakit-penyakit biologi, cara pengandaliannya itu adalah medis atau kedokteran, ilmu kedokteran. Yang kedua, rasa atau psikologi. Rasa ini adalah makanannya atau asupannya itu kepastian. Nah, karena adanya hidup ini dua, jadi pasti dengan yang nggak pasti, certain uncertain, maka kepastian ini menjadi dambaan dan juga menjadi asupan yang sangat dibutuhkan oleh rasa. Contoh, kalau kita menunggu seseorang dengan berita yang tidak pasti, maka kita akan menjadi gelisah. Namun kalau beritanya pasti, jamnya pasti, tempatnya pasti, maka dia akan menjadi lebih tenang. Maka rasa ini akan menciptakan sebuah ketenangan. Nah, kemudian ilmu yang mempengaruhi dan juga ilmu yang menjadikan kenikmatan rasa itu namanya ilmu psikologi, yaitu bagaimana seseorang itu mengolah rasa. Ada rasa itu menjadi satu kenikmatan. Dan biasanya orang-orang yang olah rasa ini terjun juga di seni. Jadi seni itu juga bagian dari rasa. Olah rasa menjadikan karya-karya seni yang fenomenal. Ada seni tari, seni pedalangan, karawitan, dan seni musik, dan semuanya termasuk seni-seni pahat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita ini punya nafsu. Nah, nafsu kita ini ada 4, yaitu nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Nafsu amarah ini tercipta dari api, kemudian disponsori oleh iblis. Nafsu lawamah itu nafsu yang asal dari angin, disponsori oleh setan. Nafsu
yang disebut nafsu lawam supiyah itu berasal dari air, kemudian disponsori oleh jin. Nafsul mutmainah ini adalah nafsu yang asalnya dari tanah, kemudian disponsori oleh malaikat. Jadi amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Nah, nafsu-nafsu ini adalah nafsu yang memang harus di-manage. Makanannya adalah pengendalian diri. Jadi nafsu amarah harus dikendalikan pada porsinya. Nafsu lawamah kendalikan porsinya. Kemudian nafsu sufiyah juga harus dikendalikan porsinya. Sementara nafsu mutmainah ini harus ditambah keyakinan dan istiqomahan. Nafsu amarah ini karena dari api, maka kita tidak bisa hidup tanpa api, betul. Namun kita akan rusak ketika apinya besar. Begitu juga nafsu lawamah, ini dari angin. Tanpa angin kita nggak bisa bernafas dengan hidup, dengan normal, betul. Namun kebanyakan angin juga akan merusak. Nah, kemudian nafsu sufiyah ini dari air, maka tidak punya air juga nggak bisa hidup, namun kebanyakan air juga tenggelam. Tapi kalau nafsu mutmainah ini nafsu yang memang dari tanah. Makin banyak tanah, makin sehat. Maka dalam Al-Quran, nafsu mutmainah ini diberikan semacam sanjungan. Ya ayyuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainah, he nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepadaku, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanku, radiyatan mardiyah, Allah ridho dan kalian ridho, fadkhuli fi ibadi, masuklah kelompok hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuk dalam surga. Nah, maka nanti nafsu yang mendapatkan sanjungan dan sekaligus nafsu yang mendapatkan tempat surga adalah nafsul mutmainah. Maka kita manage nafsu amarah, lawamah dan sufiyah untuk menuju nafsul mutmainah. Hadirin rahimakumullah, nafsu ini juga punya sinergi dan juga punya antagonis. Nah, kalau nafsu amarah itu sinerginya dengan angin. Jadi nafsu amarah itu sinerginya dengan lawamah. Jadi api itu disupport oleh angin. Nafsul mutmainah itu punya sinergi dengan sufiyah. Air itu bisa memberikan kesuburan tanah. Nah, sebaliknya nafsu amarah itu bisa dikendalikan dengan nafsu sufiyah. Api bisa dikendalikan oleh air. Nafsu lawamah bisa dikendalikan oleh nafsul mutmainah. Jadi angin bisa dikendalikan dengan tanah, maka tidak mungkin angin itu bisa menerbangkan tanah kecuali debu-debu saja. Nah, mungkin nanti ini kita akan bahas khusus tentang manajemen nafsu. Kita lanjutkan ke potensi manusia yang keempat, itu di akal atau intelektual, intelijensi. Akal ini adalah merupakan potensi yang sangat-sangat luar biasa, karena akal inilah yang menjadikan manusia memiliki tingkat kecerdasan
memiliki tingkat kreativitas, memiliki tingkat searching, pencarian untuk mencari solusi. Jadi akal ini bagian dari potensi yang sangat besar terhadap manusia, karena manusia ini dibekali oleh Allah akal. Nah, untuk makanannya, akal ini adalah informasi. Nah, informasi. Jadi bagaimana kita menggunakan informasi-informasi, menggunakan teori-teori tentang kebenaran dan semuanya, yang itu akan menjadikan kreativitas akal kita menjadi kreativitas yang produktif. Maka kita ditunggu karya-karya kita dengan eksplorasi akal, sehingga menghasilkan karya-karya yang fenomenal, yang bermanfaat untuk kehidupan. Nah, ini nanti pengendaliannya atau ilmunya adalah ilmu mantek, itu akal atau ilmu filsafat. Jadi filsafat atau mantek itu adalah bagaimana menyusun intelektual kita ini menjadi cerdas dan sekaligus bisa mencari solusi dalam kehidupan. Kemudian kita lanjutkan potensi yang kelima, itu adalah roh atau spiritual. Nah, roh spiritual ini adalah pengendaliannya atau makanannya itu ibadah dan zikir. Jadi kalau kita berbuat atau kita berzikir, kita beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu sebenarnya adalah makanan roh, makanan spiritual. Nah, roh ini adalah tingkat kesadaran. Nah, jadi roh ini adalah tingkat kesadaran. Maka kita dengan roh ini berarti potensi-potensi yang ada di dalam diri kita itu akan menjadi produktif yang sempurna. Nah, roh kita ini juga ada dua. Yang pertama roh hayati, itu ketika sperma ketemu ovum, itu roh hayati. Nah, adanya di jantung. Kemudian ketika 4 bulan kita dalam kandungan, itu kita ditiupkan Rohul Kudus, wa nafthu min ruhihi, dan kita waktu itu dibaiat dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna, betul engkau ini Tuhanku, maka disitulah Rohul Kudus. 5 bulan itu organ luar dibentuk, 6 bulan organ dalam dibentuk, 7 bulan kita sudah sempurna sebagai anak dalam kandungan, 8 bulan persiapan, 9 bulan 10 hari lahir. Maka kita sudah lengkap, yaitu punya jasad, punya rasa, punya nafsu, punya akal, dan punya roh. Nah, setelah anak lahir ke dunia ini, memiliki jasad yang sudah siap, rasa yang sudah siap, nafsu yang sudah siap, dan akal serta rohnya sudah sempurna. Nah, ketika kita ini tidur, itu sebenarnya Rohul Kudus yang keluar. Nah, tetapi ketika kita ini bangun tidur, maka Rohul Kudus yang kembali, sehingga fungsi intelektual akalnya bisa berjalan, nafsu, rasa, dan jasadnya bisa bergerak dengan baik, karena roh ini adalah tingkat kesadaran. Untuk itu mari kita siapkan, mari kita juga pupuk roh kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan dari semua perintah-perintah Allah itu, dan roh akan bisa memberikan
pengaruh yang besar terhadap kehidupan ini. Nah, kemudian kalau dikelompokkan dalam kerja, jasad ini gandengannya adalah rasa. Jadi jasad dengan rasa itu disebut raga. Jadi raga itu terdiri jasad dan rasa. Nah, rasa ini juga akan dibagi dua. Rasa yang kaitannya dengan jasad itu jadi panca indera, penciuman, penglihatan, ya, kemudian pendengaran, pengecapan, perabaan. Kemudian rasa yang kaitannya dengan psikis itu bisa ke nafsu dan akal. Nah, jadi rasa dan raga ini atau rasa dan jasad ini disebut dengan raga. Kemudian nafsu dengan akal itu disebut rasa. Karena apa? Nafsu ini tidak bisa kerja tanpa akal. Nah, akal ini nggak akan bisa berjalan tanpa nafsu. Jadi kalau diibaratkan nafsu ini adalah motorik menggerakkan, akal yang mencari jalan, jadi gasnya itu nafsu, akal yang mencari jalan keluar. Sehingga motivasi dan kreativitas dari akal itu disupport oleh nafsu, maka ini menjadi rasa. Jadi kalau manusia dibagi 3, rasa, raga, rasa, dan roh ini sukma. Nah, sukma ini dia independen, dia bisa hanya dengan Gusti. Jadi kalau di kasukman itu dia sampai kepada liqa, ketemu dengan Gusti. Maka jasad ini dengan rasa jadi raga, kemudian nafsu dengan akal rasa, sukmanya sendiri, sukmanya bersama Gusti. Sehingga ketika orang tidur itu sebenarnya sukmanya dia parkir di langit 1. Inilah potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Mari kita pergunakan dan kita kupas, kita berikan support masing-masing, sehingga ketika nanti dalam pekerjaan, dalam penyelesaian masalah, itu punya porsi masing-masing. Jadi kalau kita hidup, ya hidup yang sempurna ini 5. Ada jasad, ada rasa, ada nafsu, ada akal, ada roh. Nah, kemudian ketika nanti manusia itu sudah meninggal, itu tinggal 1, itu roh. Akalnya berhenti, nafsunya berhenti, rasanya berhenti, jasadnya akan tidak berarti, tidak bisa bergerak. Nah, tandanya orang itu meninggal adalah pisahnya rohul hayati dengan jasad. Jadi ketika roh hayati dengan jasad pisah, maka itulah kematian. Nah, tapi kalau roh hayati bersama jasad masih bersama, kemudian orang tidur, yang keluar adalah Ruhul Kudus. Nah, ketika dia bangun, maka dia akan pulang ke jasadnya, ke rumahnya. Nah, ketika orang meninggal, maka saat jasad dengan roh hayati pisah, maka Ruhul Kudusnya itu tidak bisa pulang, dan dia adalah batas yang disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dari itu jasad, rasa, nafsu, akal, roh ini nanti ketika di hadapan Allah yang bertanggung jawab adalah roh. Nah, jadi jasadnya akan berhenti, rasanya akan berhenti, nafsunya berhenti, akalnya juga berhenti, rohnya itu yang akan menghadap Gusti.
Kalau sekarang ini roh diselimutin jasad. Ya, ibaratnya roh itu tulang diselimutin daging. Nanti di hadapan Allah di alam akhirat itu jasad diselimutin roh. Nah, tulang menyelimuti daging gitu. Jadi kalau ayam itu daging menyelimuti tulang, tulang di dalam, dagingnya di luar. Apakah ada hewan yang tulangnya di luar, dagingnya di dalam? Ada, yaitu udang. Jadi udang itu gambarannya roh menyelimuti jasad. Nah, sehingga di alam barzah itu yang bangkit sekaligus yang akan menghadap Gusti itu adalah roh kita membawa amaliyah-amaliyah. Bagi yang amaliyahnya baik, amanu wa amali sholeh, maka akan mendapatkan radhah min radhil jannah, taman surga. Bagi yang mendapatkan banyaknya dosa, maka dia akan mendapatkan khufatan min khufatin niron, lorong menuju neraka. Nah, kemudian dalam surat Al-Qari'ah itu juga fa'ama man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka dia ini dapat ridhonya Allah. Baiknya lebih banyak daripada buruknya. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia dapat neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala. Naudzubillah min dalik. Jadi kalau ibaratnya orang dagang, nanti di akhirat itu yang amal baiknya lebih banyak, kemudian amal buruknya sedikit, maka ketika dikonver itu masih punya profit, punya untung. Namun kalau yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, ketika dikorsek, maka dia akan rugi. Nah, ketika rugi, itulah adab menanti. Ketika untung, itulah surga yang akan menanti, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surganya Allah, sementara dosa dan kesalahan akan mendapatkan konsekuensi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan memiliki 5, ya. Kita hamba Allah yang paling sempurna, paling baik. Itu khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kita punya jasad, punya rasa, punya nafsu, punya akal, punya roh, dan kesadaran semua dengan sempurna ini kita jaga supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita, membimbing jasad kita untuk dalam kesehatan, membimbing rasa kita untuk syukur kepada Allah, untuk membimbing nafsu kita terkendali dengan ridhonya Allah, membimbing akal kita menjadi akal yang sehat, yang produktif, yang memiliki kontribusi kebaikan, membimbing roh kita menjadi roh yang selalu taqarrub dan istiqomah kepada ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita semua. Kurang lebih mohon dimaafkan. Itulah standar SRI, Spiritual Intelligence. Jadi SRI itu spiritual, religi, intelektual, yang kita bedah dari surat Al-Kahfi ayat 110, yang menjadi objek adalah potensi manusia. Dan insya Allah ini makin terbuka bahwa manusia itu punya potensi 5, makin banyak yang tahu, sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dimanfaatkan secakap-cakap mungkin, karena waktu
ada dunia ini terbatas. Nah, mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita menjadi hamba yang mutakin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.